Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba ngulik pemikiran dari bab 8 buku Zero to One-nya Peter Thiel. Iya, Fokus kita kali ini ke satu ide yang menurut Thiel itu penting banget buat inovasi, konsep rahasia. betul sekali. Kita akan coba pahami gimana Thiel melihat cara nemuin nilai di tempat yang, ya, nggak terduga gitu. Menurut dia, kunci buat lompat dari 0 ke 1, bikin sesuatu yang baru banget, itu ya nyari rahasia. Maksudnya, kebenaran penting yang belum banyak orang tahu atau setuju. Oke? Thiel bahkan mulai dengan pertanyaan kontrarian yang, wah, lumayan nusuk ya. Iya, pertanyaan itu. Kebenaran penting apa yang hanya sedikit orang setujui dengan Anda? Nah, itu dia. Thiel percaya kalau jawaban bagus buat pertanyaan ini, itu bisa kasih kita sedikit intipan ke masa depan. Menarik, mari kita bedah bareng deh. Sip. Dia langsung kasih pagar nih. Jawaban kayak, wah, sistem pendidikan kita perlu dibenahin. Itu, dia bilang bukan jawaban yang kuat. Kenapa tuh? Ya, karena udah banyak yang setuju kan? Jawaban yang benar-benar nunjukin rahasia, katanya, seringnya bentuknya gini. Kebanyakan orang percaya X, tapi sebenarnya kebalikannya loh. Oh, jadi harus melawan arus gitu ya? Iya, menantang pemikiran umum. Tepat. Dan ini nyambung banget ke idenya soal rahasia tadi. Kenapa ya zaman sekarang kok kayaknya banyak orang mikir udah nggak ada lagi rahasia besar buat ditemuin? Nah, itu dia pertanyaannya. Thiel nunjuk beberapa tren. Pertama, katanya kita diajarin maju itu pelan-pelan, setahap demi setahap, nggak lompat jauh. Inkrementalisme, gitu. Main aman ya? Betul. Kedua yaitu penghindaran resiko, takut salah, takut gagal. Ketiga, kepuasan diri, udah nyaman sama yang ada. Oke, dan keempat, pandangan kalau dunia ini udah rata. Udah dipetain semua, nggak ada lagi yang baru buat dijelajahi. Seolah-olah semua udah ketahuan. Pandangan dunia rata itu lumayan provokatif ya. Thiel kan sampai pakai contoh yang agak, ekstrim kayak Una Bomber atau fenomena hipster. Iya, sebagai simbol kalau orang udah nggak percaya lagi sama penemuan baru. Atau fundamentalisme pasar bebas yang nganggap pasar itu udah tahu segalanya. Efisien banget. Jadi nggak mungkin ada rahasia atau peluang tersembunyi di pasar gitu ya. Nah, itu asumsinya. Menurut Thiel, keyakinan kayak gini nih justru menghambat. Gimana menghambatnya? Ya kalau kita percaya nggak ada rahasia lagi, kita jadi berhenti mencari kan? Thiel bilang ini bisa bahaya. Dia kasih contoh gelembung finansial, kayak .com dulu atau krisis perumahan 2008. Iya. Itu kan bukti nyata kalau pasar seringkali jauh dari efisien. Banyak rahasia besar yang diabaikan orang banyak. Jadi dia yakin banget, masih banyak rahasia ya? Banget. Baik rahasia tentang alam semesta maupun rahasia tentang sifat manusia itu sendiri. Masih banyak yang bisa digali. Wah, rahasia tentang manusia ini kayaknya seru nih. Thiel ngajak kita nanya, hal apa sih yang sebenarnya orang nggak boleh omongin? Tabu gitu ya? Iya, apa yang dianggap tabu atau nggak sopan diungkap? Justru di situ bisa jadi ada penemuan. Contohnya di bisnis, dia bilang, ada rahasia kalau kompetisi dan kapitalisme itu sebenarnya berlawanan. Loh, kok bisa gitu? Ya mungkin itu kesimpulan kalau kita berani nanya, apa sih yang CEO nggak mungkin ngomong jujur di depan publik? Gitu kira-kira. Masuk akal. Perusahaan-perusahaan hebat, kata Thiel, seringnya dibangun di atas pemahaman rahasia tentang cara dunia bekerja yang orang lain nggak sadar. Contohnya? Ya kayak Airbnb atau Lyft itu. Mereka kan lihat ada pasokan kamar atau tumpangan yang ya nganggur aja. Nggak kepake ya? Betul. Sama ada permintaan orang yang butuh nginap atau butuh tumpangan tapi belum ketemu aja. Itu kan rahasia yang sebenarnya ada di depan mata. Iya juga ya. Kesederhanaan ide awal mereka itu justru nunjukin, jangan-jangan masih banyak rahasia sederhana lain yang bisa jadi bisnis gede berikutnya. Tinggal kita jeli apa enggak nyarinya. Oke. Nah, terus kalau kita katakanlah nemu nih satu rahasia penting, langkah selanjutnya apa? Thiel kan nyinggung soal dilema Faust. Iya, soal bahayanya bagi-bagi pengetahuan mendalam ya. Betul. Pilihannya kayaknya cuma dua. Diam-diam aja, nggak ngasih tahu siapa-siapa, atau sebarin ke semua orang. Nah, jalan tengah yang Thiel tawarin itu bikin perusahaan. Perusahaan? Kenapa perusahaan? Gini, menurut dia, perusahaan itu wadah yang pas. Itu kan sekumpulan orang yang berhasil Anda yakinkan soal sebuah rencana, sebuah rahasia, buat bareng-bareng bangun masa depan yang beda. Pas Anda bagi rahasia Anda ke tim inti ini, mereka jadi rekan konspirator lah istilahnya. Sama-sama pegang rahasia dan jalanin misinya. Oh, jadi semacam
kelompok terpilih yang percaya sama visi rahasia itu ya? Kurang lebih gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya pencarian tanpa henti buat nemuin rahasia. Kebenaran penting yang kesembunyi, nggak populer atau malah lawan arus, itu jadi jantungnya inovasi sejati ya. Persis. Bukan cuma soal ide bagus, tapi nemuin dan berani bertindak atas dasar kebenaran tersembunyi itu buat bikin nilai baru, lompatan dari 0 ke 1 itu. Tepat sekali. Sebagai penutup nih buat Anda renungkan. Di dunia kita yang kayaknya makin transparan dan nyambung terus ini ya, Iya, kira-kira rahasia besar berikutnya itu ngumpet di mana ya? Apa di teknologi yang makin rumit? Atau jangan-jangan di interaksi sosial kita sehari-hari yang kita anggap biasa aja? atau mungkin di dalam diri kita sendiri. Bisa jadi pemahaman diri yang belum kegali sepenuhnya. Coba deh Anda pikirin, ada nggak rahasia yang Anda lihat, yang kayaknya orang lain di sekitar Anda tuh nggak ngeh?